Kalau keadaan kita hari ini seperti remuk dan terpuruk, saudaraku, sebenarnya kita bukan sedang berada di bawah. Kita harus melihat dari perspektif atau kacamata iman. Dulu mungkin kita memiliki segalanya. Kita punya rumah besar, mobil mewah, tapi sekarang rumah kita kecil. Mungkin kontrak lagi. Apakah dengan hal ini berarti kita sedang terpuruk? Tidak, saudaraku. Justru ketika rumah kita kecil, mungkin masih kontrak, kita tidak punya mobil mewah, kita nggak punya segala hal yang dunia katakan sukses, kita jadi rendah hati. Kita mencari Tuhan. Dan lebih dahsyatnya lagi, kita patah hati dengan dunia ini. Orang-orang yang dulunya dekat dengan kita karena kita memiliki segalanya, yang menyanjung kita, yang menghormati kita, yang selalu ada di sekitar kita karena kita memiliki segalanya, akhirnya mereka hilang semua. Tidak ada satu batang hidung pun yang muncul di hadapan kita. Kita mulai patah hati dengan dunia ini dan kita mulai berkata bahwa benar ya, tidak ada yang bisa kuharapkan di dunia ini. Karena ketika aku tidak memiliki apapun, orang terdekatku pun bisa hilang, tidak nampak. Ternyata memang hanya Tuhan yang ada bersama denganku. Kita semakin tahu bahwa hanya Tuhan pelabuhan kita. Kita semakin patah hati dengan dunia, dengan manusia. Kita semakin mencari Tuhan saja. Dan sampai di satu titik kita semakin merindukan langit baru, bumi baru. Kita jadi punya kualitas yang lebih baik. Ibarat roda berputar dalam hidup kita. Kita bukan sedang berada di bawah sebetulnya. Memang kalau dilihat dari kacamata umum, bisa dikatakan begitu, kita sedang drop di bawah. Tetapi dalam kekristenan bukan begitu. Hidup itu seperti roda yang berputar, itu pun tidak tepat, saudaraku. Mungkin ekonomi boleh hidup seperti roda yang sedang berputar. Dulu kita punya uang, sekarang gak punya uang. Nanti bisa punya uang lagi. Tapi jangan melihat hidup kita dari sudut pandang yang salah. Kita harus selalu memandang hidup dari sudut pandang kekekalan. Amin, saudaraku. Jangan bandingkan hidup kita, keadaan kita, dengan keadaan dulu yang kita pandang lebih baik. Dulu rumah besar ini dan itu, penghasilan kita banyak. Tapi sekarang penghasilan kita kecil. Mungkin bisa hidup aja udah bersyukur, ya. Tapi sudah, kita harus move on dan kita harus semakin dewasa. Ingat loh saudaraku, waktu itu kita mungkin belum dewasa. Mungkin juga kita sedang menuju kegelapan abadi pada waktu kita punya semuanya. Kenapa? Karena kita tidak pernah memikirkan Tuhan dan memikirkan perasaan Tuhan. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Tapi hari ini Tuhan bawa kita ke situasi seperti hari ini. Kita jadi lebih rendah hati. Kita jadi memperkarakan hidup dengan Tuhan. Itu keberuntungan, bukan kesialan. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau belajar kebenaran. Kita mau diarahkan ke langit baru, bumi baru. Apakah itu nasib yang malang? Saya kira tidak, saudaraku. Itu keberuntungan hidup. Dan itu, saya boleh katakan, more than anything and everything di bumi ini. Amin. Renungan begini bisa mendarat kepada orang-orang yang sedang menderita hatinya. Betul. Orang yang sedang gagal, jatuh miskin, di ujung maut, terbuang, terkhianati, tidak dihargai sesamanya. Renungan-renungan begini masuk dalam hidupmu. Dengar baik-baik, saudaraku. Patah hati dengan dunia itu keberuntungan, bukan kesialan. Jadi ketika dirimu makmur secara ekonomi, terhormat di mata manusia, kau merasa itu keberuntungan. Salah. Waktu itu kita menjadi manusia celaka sebetulnya. Cuman kita gak sadar aja. Karena kita tidak mengenal kebenaran. Dan itu berbahaya. Kita tidak mengharapkan dunia lain.
langit baru, bumi baru. Kita hanya mengharapkan tinggal di dunia ini selama-lamanya karena kita punya segalanya. Kekekalan itu tidak masuk dalam hitungan prioritas hidup kita. Betul gak saudaraku, kalau kita punya semuanya? Kita pasti tidak akan bisa mendengar firman Tuhan yang mengarahkan kita ke langit baru, bumi baru. Karena itu sebuah gangguan. Khotbah-khotbah yang begitu pasti adalah kita menganggap itu ocehan yang mengganggu kesukaan hidupku di bumi ini. Tetapi dengan kondisi yang terpuruk, kita bisa merenungkan hidup ini. Sampai kita bisa berkata, aku not feel at home. Tidak merasa feel at home di dunia ini. Aku tidak betah di dunia ini. Kondisi terpuruk membuat kita menyadari arti hidup. Membuat kita bisa dibimbing di dalam kebenaran. Membuat kita bisa dituntun ke langit baru, bumi baru. Itu keberuntungan dan itu bagus, saudaraku. Hari ini mungkin kita dikhianati orang-orang dekat kita. Dikhianati sahabatmu, pasanganmu, anakmu. Terpuruk masalah ekonomi, kau sakit, terkena sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan sekalipun. Jangan ingat kemakmuran di masa lalumu. Tapi ingatlah, itu semua dipakai Tuhan untuk membawa dirimu dan diriku. Fokus kepada langit baru, bumi baru. Dengan kondisi yang kurang baik, kita justru dapat sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mau bangun pagi berdoa, mau ke gereja dengerin khotbah, mau bahkan kalau di gereja lokal yang saya gembalakan, orang sampai bisa loh. Banyak jemaat yang sampai 2 kali beribadah. 2 kali ibadah. Mereka begitu haus dan lapar, tidak mau melewatkan satu momen pun kebenaran firman Tuhan itu. Itu kalau orang tidak sungguh-sungguh diremukkan, gak akan mereka mau seperti itu, saudaraku. Betul. Artinya apa? Kita dibuat putus asa dengan dunia ini. Patah hati dengan dunia ini. Sampai kita bisa berkata, dunia ini tidak bisa memberi aku kebahagiaan. Maka aku bersyukur dengan hidup, dengan keadaanku ini. Karena aku terbimbing ke kerajaan surga karena masalah hidupku. Itulah kita bisa berkata seperti firman Tuhan berkata, Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Karena melalui semuanya itu sesungguhnya Tuhan sedang membela kita. Tuhan sedang menarik tanganmu dan tanganku untuk kita tidak terus terjerumus dalam neraka jahanam. Jangan merasa Tuhan tidak membela kita. Jangan merasa Tuhan meninggalkan kita. Dari masalah itu, dari peremukan itu, Tuhan membela kita. Amin, saudaraku. Orang Kristen abad mula-mula dimasukkan Tuhan dalam aniaya. Dan penganiayaan itu ternyata merupakan cara Tuhan menyempurnakan gerejanya. Memurnikan gerejanya. Mendewasakan gerejanya. Keren, saudaraku, cara Tuhan membela hidup kita itu keren sekali. Kalau Tuhan membawa kita kepada situasi yang pahit, pedih, ternyata Tuhan mau menyelamatkan kita. Seringkali kita salah paham sama Tuhan. Kita berkata, Tuhan jahat, Tuhan bawa aku di situasi seperti ini. Bahkan kita bisa ngomel, kurang apa sih aku Tuhan? Aku udah lakuin ini, aku lakuin itu, aku melayanimu. Kau buat aku begini. Tapi dalam diamnya Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan memainkan perannya. Dia menarik tanganmu dan tanganku. Dia menarik kita kembali supaya kita tidak terjerumus di dalam jerat dosa dan neraka jahanam. Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Itu kebenaran. That is true. Tuhan memberi kita keadaan sulit sebagai pembelaan Tuhan kepada hidupmu dan hidupku. Tuhan dengan sabarnya menuntun kita di jalan-jalan yang terjal, saudaraku. Tetapi di situ Tuhan sebenarnya sedang memberikan dan melakukan pembelaannya untuk engkau dan saya. Hari ini mungkin kita tidak mengerti, tapi suatu hari nanti kita akan tahu betapa baiknya Tuhan itu. Bagi orang-orang Kristen yang masih baru, ketika usahanya maju, naik pangkat, keadaannya baik, dia bisa berkata, Tuhan itu baik. Tidak salah, saudaraku, tidak apa-apa karena kalian masih baru. Ya, tapi biasanya orang-orang yang masih baru, mereka belum matang, belum dewasa. Tapi beda dengan orang Kristen yang sudah puluhan tahun.
Kau harus melihat Tuhan bukan hanya dari berkat-Nya, bukannya dari pertolongannya, tapi kau dan saya harus bisa melihat Tuhan dari semua sisi kehidupan kita. Dari remuknya hidupmu dan hidupku, dari hancur-hancurannya hidup kita. Kita harus bisa melihat sisi Tuhan bekerja di dalam keremukan itu. Itulah kekristenan yang sejati. Itulah kekristenan yang dewasa. Dalam kondisi apapun kita bisa berkata betapa baiknya Tuhan. Amin saudaraku. Pagi hari ini jangan lupa ya, bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa hari ini langkahkan kakimu ke gereja. Kau harus tertanam di gereja lokal. Bertumbuhlah di sana. Jadilah berkat di sana. Dukung pemimpinmu. Support gembalamu. Jadilah berkat. Kenapa? Karena tugas kita harus membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati.